Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam kalimatin ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Para jamaah, keluarga besar kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat subuh jamaah. Ini merupakan anugerah nikmat yang sangat besar sekali pada Allah dari Allah kita bersama. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Kehadiran kita di masjid ini bukan karena dekatnya tempat kita dengan masjid, bukan pula karena kesehatan kita, tapi betul-betul ini merupakan hidayah, petunjuk, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bicara masalah dekat, mungkin lebih banyak yang dekat daripada kita, tapi mereka nggak sanggup untuk melangkahkan kaki masjid. Kalau bicara masalah sehat, mungkin lebih banyak yang sehat daripada kita, tapi mereka yang lebih sehat kadang-kadang belum tentu sanggup untuk datang ke masjid. Kalau bicara masalah fasilitas, mungkin yang lebih banyak fasilitas yang berlimpah daripada kita, tapi mereka nggak sanggup dengan fasilitas itu untuk bisa datang ke masjid. Betul-betul ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita untuk betul-betul mengumpulkan pundi-pundi pahala, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah nanti kita akan bisa rasakan. Yang kebaikan itu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada kesempatan, ada peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, jangan disia-siakan. Segera ambil kesempatan itu, lakukan. Yakin bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kebaikan itu akan kita peroleh balasannya. Dan sebaliknya juga, keburukan sekecil apapun akan peroleh balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah itu Maha Kaya. Andaikan kita berbuat kebaikan sekecil ini misalnya, ada ya sehelai rambut lah bahasanya, dengan niat karena Allah, kebaikan ini ingin mendapatkan pahala dari Allah, saya ambil kemudian saya buang untuk membersihkan masjidnya. Yakin Allah itu Maha Kaya. Allah bisa saja membalasnya nanti berlipat-lipat, bahkan 10 kali lipat dunia kecil bagi Allah. Kebaikan yang sekecil ini misalnya, kemudian Allah tidak membalasnya dengan kebaikan, dengan pahala 10 kali lipat dunia, kecil bagi Allah. Karena Allah itu Maha Kaya. Kalau kita misalnya ini saya jual 100.000, terlalu mahal kalau mau belinya. Kenapa? Kita ini lemah, kita ini miskin. Tapi bagi Allah untuk membalas kebaikan yang sebesar ini, sekecil ini misalnya, kemudian dengan nilai yang begitu besar nantinya balasannya, itu Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Keyakinan semacam ini yang insya Allah memotivasi kita bersama untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesehatan yang kita miliki ini untuk banyak beramal, berbuat kebaikan, untuk mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan insya Allah. Baik, sesuai dengan tema mungkin sudah kita bersama ketahui, tema pagi ini terkait dengan fikih dakwah, strategi dakwah. Dimana pada pertemuan yang lalu kita kaitannya dengan pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan definisi dakwah. Dakwah adalah dakwatun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfur bit taghut wa yu'minu billah yukhrijuhu minadh dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Jadi dakwah itu adalah ngajak manusia kepada Allah, ya, dan hikmah dengan penjelasan, dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya, yang jelas. Katakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Gak usah ditutup-tutupi, tapi dengan cara yang baik. Sampai orang itu, yang objek dakwah itu, yang kita dakwah itu,
ingkar kepada tauhid, ya, ingkar kepada setan, dan dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Sehingga dia akan keluar dari kegelapan jahiliyah menuju pada cahaya keislaman. Itulah definisi daripada dakwah. Dan ini butuh strategi. Untuk al-mau'izah ini, memberikan penjelasan ini butuh sebuah strategi yang baik, menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Untuk sejelas-jelasnya ini butuh sebuah strategi yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dengan penjelasan yang sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa mengubah kemungkaran atau menghancurkan kemungkaran itu ada empat tingkatan. Yang pertama, mengubah kemungkaran kemudian menggantinya dengan kebaikan. Ini pertama, ya. Jadi mengubah kemungkaran, kemudian menggantinya dengan kebaikan. Yang kedua, mengurangi kemungkaran. Mengurangi kemungkaran walaupun secara global masih ada. Meski secara global masih ada. Gak habis seluruhnya, gak habis total gitu. Ya, tapi berkurang. Meski secara global masih ada. Jadi pertama, mengubah kemungkaran, kemudian menggantinya dengan kebaikan. Yang kedua, mengurangi kemungkaran meskipun secara global masih ada. Dan yang ketiga, menggantinya dengan kemungkaran yang sebanding. Yang ketiga, mengubah kemungkaran dengan menggantinya dengan kemungkaran yang sebanding. Dan yang keempat, mengubah kemungkaran mengganti dengan kemungkaran yang lebih besar. Mengganti ada 4 tingkatan menurut Ibnu Qayyim dalam mengubah kemungkaran. Yang pertama adalah mengubah kemungkaran, kemudian menggantinya dengan kebaikan. Ini yang paling penting. Jadi dua tingkat ini, 1 dan 2 ini disyariatkan. Yang pertama, mengubah kemungkaran, kemudian digantinya dengan mengubah kemungkaran, kemudian menggantinya dengan kebaikan. Ini kalau bisa luar biasa ini. Kemudian yang kedua, mengubah kemungkaran walaupun mengurangi ya. Mengubah kemungkaran kita mengurangi, berkurang itu. Walaupun secara global masih ada. Jadi 2 tingkat ini yang disyariatkan. Nah, yang ketiga, mengubah kemungkaran kemudian berganti dengan kemungkaran yang sebanding sama. Ini masih dalam perdebatan. Dan yang keempat, mengubah kemungkaran kemudian berganti dengan kemungkaran yang lebih besar. Ini diharamkan. Haram hukum yang keempat ini. Mau nangkep tikus, caranya dibakar rumahnya. Istilahnya gitu.
Jadi untuk memberantas satu kemungkaran di sini kemudian terjadilah perpecahan. Tujuannya untuk berdakwah, ngajak orang pada ketaatan pada Allah, tapi kemudian dengan cara menimbulkan perpecahan dalam sebuah ukhuwah. Itu haram hukumnya. Kenapa? Ukhuwah itu di atas segala-galanya. Tidak ada sebuah kemenangan itu berguna tanpa persaudaraan. Nah, jadi dua tingkat yang pertama dan kedua itulah yang disyariatkan. Yang ketiga ini diperdebatkan, yang keempat diharamkan. Nah ini kan butuh strategi. Kalau bisa yang pertama luar biasa, yang mengubah kemungkaran kemudian digantinya dengan kebaikan. Kemudian minimal yang kedua, walaupun secara global itu masih ada. Kadang-kadang kita nggak sabar, sudah merasa aja nggak berhasil gitu dalam dakwah ini. Akhirnya apa? Nggak sabar tadi. Padahal Bapak, para jamaah, Rasulullah SAW pada saat Mi'raj itu pernah ditampakkan oleh Allah. Ada seorang Rasul, seorang Nabi itu yang berjalan menuju surga nanti di akhirat. Ada seorang Nabi, ya seorang Rasul itu yang berjalan menuju surga itu sendirian, nggak ada pengikutnya sama sekali. Ada ya. Nabi itu jumlahnya banyak ya. Nabi itu jumlahnya 124.000. Allah mengutus Nabi, Nabi di muka bumi ini 120.000. Yang kita pahami kan, yang kita tahu kan yang 25. Ada seorang Nabi yang nggak ada pengikutnya sama sekali. Mungkin belum sampai berdakwah dan dibunuh mungkin. Bani Israel kan melihat orang yang ada udah biasa gitu. Nabi saja dibunuh. Jadi kalau melihat orang Israel itu bantai, nggak usah heran, watak mereka begitu. Nabi saja, orang yang paling muda aja dibunuh. Bahkan pernah sehari itu membunuh berapa nabi gitu. Ada seorang nabi yang berangkat menuju surga itu melenggang, cuma diikuti oleh 1-2 orang saja. Ada ya mas. Ada yang diikuti 10 orang saja. Dan ini ada Nabi, Rasulullah SAW ditampakkan ada seorang Nabi yang berjalan menuju surga itu diikuti banyak orang, banyak pengikut. Beliau waktu itu menganggap itu saya kayaknya gitu. Menurut prediksi Rasulullah itu saya mungkin, bukan kata Allah, itu Nabi Musa. Banyak pengikutnya. Kemudian baru ditampakkan pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW itu lebih banyak lagi. Insya Allah kita begitu. Jadi Nabi yang paling banyak umatnya adalah Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan paling banyak lagi lebih banyaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang penting kita memahami tentang strategi dakwah di sini, butuh fikih dakwah. Ya. Biasanya yang terkait dengan masalah-masalah hal-hal yang sensitif kadang-kadang, ya. Dan ini perlu disampaikan. Bab-bab yang termasuk dalam kategori sebenarnya dalam agama itu merusak, harus kita sampaikan. Tapi kadang-kadang itu sensitif untuk disampaikan, tapi harus disampaikan, harus dibahas. Ya, contoh dalam hal ini kita akan bahas tentang masalah penjelasan tentang bid'ah. Ada di satu sisi orang itu anti dengan kata-kata bid'ah. Padahal itu bagian daripada hadis Rasulullah menyatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu bahwa raddun. Siapa yang membuat hal yang baru dalam urusan agama ini, maka dia tertolak. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu hadis Rasulullah SAW. Ada satu orang itu, Ustaz nanti kalau di sini jangan bawa kata bid'ah yang itu ada. Di sisi lain ada orang kenceng banget, ganas banget kalau udah ngomong masalah bid'ah. Sampai kadang-kadang mengucapkan Shadaqallahul azim, itu bid'ah misalnya kan. Misalnya habis sholat jabatan tangan. Terus ini akan kita bahas nanti. Perlu kita bicarakan masalah ini dengan hati yang lapang. Karena masalah bid'ah ini, bahwa ibu sekalian, masalah bid'ah ini sudah terjadi sejak zaman sahabat. Ketika Rasulullah SAW wafat, sudah terjadi masalah bid'ah ini.
Yaitu ketika sahabat Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar sedang menjadi khalifahnya. Wahai Abu Bakar, ini kayaknya Al-Quran ini perlu dibukukan. Yang waktu itu belum ada pembukaan Al-Quran ini. Masih ada pada hafalan-hafalan ditulis di kayu-kayu di kulit-kulit gitu. Wah, kata Abu Bakar, bagaimana mungkin aku akan melakukan sesuatu yang Rasul tidak lakukan? Bagaimana mungkin aku akan melakukan sesuatu yang Rasul tidak melakukan? Maka kemudian terjadilah perang Yamamah yang pada saat itu banyak sekali para penghafal Al-Quran ini syahid. Baru mulai berubah Abu Bakar. Kayaknya penting juga ya. Maka akhirnya kemudian Abu Bakar menyetujui pendapatnya Umar bin Khattab. Dipanggillah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan para penghafal Al-Quran, mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang belum terbuka tadi itu. Apa jawab Zaid? Sama dengan Abu Bakar Siddiq. Apakah kalian tidak melakukan sesuatu yang Rasul tidak pernah melakukan? Tapi hati mereka memang betul-betul penuh keikhlasan, penuh kelembutan dalam diskusikan itu, sehingga Allah berikan hidayah kepada mereka. Kemudian terjadi kesepakatan untuk membukukan Al-Quran. Enggak berlanjut sampai di situ saja. Perdebatan masih panjang. Kemudian berganti para generasi ulama. Tulisan Al-Quran itu asli pertamanya itu tulisannya gundul kalau bahasa saya. Enggak bisa baca. Saya punya contoh tulisan yang asli pertamanya. Generasi pertama abad-abad pertama di abad ke-19 itu enggak bisa kita baca. Kalau kita enggak bisa bacanya. Terus maka muncullah seorang ulama yang membuat sesuatu yang baru dengan ilmu harokat, panjang pendek kalau bahasa ini. Sehingga kita tahu ini satu harokat, bacanya ini 2 harokat, ini 3 atau 5 harokat dan seterusnya. Kalau kita tanpa ilmu harokat itu kita nggak tahu panjangnya berapa nggak sampai di situ. Kemudian muncul lagi para ulama yang baru namanya ilmu tajwid. Itu ilmu yang baru, di zaman sahabat nggak ada, di zaman Rasulullah nggak ada ilmu-ilmu semacam itu. Sesuatu yang baru. Nah, dengan tasjid itu kita bisa membaca Al-Quran ketika ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf fa, bagaimana bunyinya. Ketika bertemu dengan huruf ha, bagaimana bunyinya. Ada izhar, ada ikhfa. Bahkan ikhfa yang 15 jumlahnya itu bunyinya nggak sama. Itulah ilmu tasjid. Sehingga kita bisa membaca saat ini yang tulisan-tulisan cetakan yang sekarang ini itu sama dengan para sahabat dan Rasulullah membacanya. Panjang pendeknya, bunyinya ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ini, begitu. Itulah sesuatu yang baru tapi memberikan kemanfaatan. Dan ini akan kita bahas tentang masalah bid'ah ini. Jangan sampai kita anti dengan kata-kata bid'ah, karena itu bagian daripada kalimat Rasulullah SAW. Dan jangan lupa kita berlebih-lebihan membahas masalah mendefinisikan tentang bid'ah ini sehingga terjadilah perpecahan dan sebagainya. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan masalah bid'ah dengan tema bid'ah ini dengan luasa, kita akan pahami dulu ya. Allah itu maha berilmu atau al-alim. Allah menyampaikan ilmu kepada manusia itu ada 2 cara. Kemudian bentuk ilmu itu. Kemudian kebenarannya. Kemudian manfaatnya. Ini ringkasannya. Kalau nggak dijelaskan payah nih. Jadi Allah itu alim, Allah itu maha berilmu. Maka Allah sumber ilmu, Pak.
ada dua cara. Yang pertama, cara pertama secara formal, resmi. Ini melalui Rasul. Ilmu Allah yang disampaikan melalui Rasul. Allah angkat manusia terbaik di zamannya, dipilih oleh Allah, diangkat resmi di apa? Kalau dilantik ya bahasa saya. Itu kalau bahasa sekarang. Untuk punya tugas, ya, menyampaikan ilmu ini. Melalui maka Jibril itu. Apa bentuk ilmunya ini? Bentuk ilmunya adalah wahyu. Jadi nanti kalau ada orang ngaku-ngaku dapat wahyu ya, karena Allah angkat Rasul itu yang banyak tadi yang saya katakan tadi banyak itu tadi, itu Rasul terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Itu terakhir sudah. Nanti kalau ada orang ngaku-ngaku saya dapat wahyu, nggak usah percaya, saya dapat wahyu nih. Saya dapat wahyu nih. Yang di belakang agak senyum-senyum kayak dapat wahyu. Bentuknya wahyu. Kemudian kebenarannya mutlak, nggak berubah-ubah. Jadi ilmu yang berupa wahyu itu kebenarannya mutlak, nggak pernah berubah. Sejak mulai turun sampai sekarang, sampai hari kiamat nggak akan berubah ilmu ini. Ilmu tata cara tentang wudhu, ilmu tata cara tentang sholat, ilmu tata cara tentang puasa, zakat, haji, ngurus jenazah, apalagi pernikahan, itu ilmu yang sumbernya dari wahyu, nggak berubah tata cara. Ada syarat dan hukumnya. Yang ini yang nggak boleh berubah-ubah, karena ini sebagai tuntunan dalam hidupnya, manfaatnya sebagai tuntunan. Tuntunan, ya. Jadi tuntunan hidup kita harus bersumber pada wahyu tadi. Nah nanti ada perbedaan-perbedaan di sana. Contoh tuntunan dalam masalah wudhu, kan dijelaskan dalam Al-Quran. Apa tertera dalam Al-Quran? Ya. Tapi kita nggak tahu kalau baca Al-Quran itu kita nggak tahu bagaimana caranya wudhu. Nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Begini cara wudhu itu. Ada niat yang disebutkan dalam Al-Quran. Niat itu kan disebutkan, tapi itu menjadi wajib hukumnya. Nah kemudian setelah Rasulullah nanti dijelaskan melalui dengan Rasulullah kita nggak mampu dijelaskan dengan ulama. Maka ada pendapat ulama namanya. Dalam menafsirkan ayat itu, ayat ditafsirkan dengan ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan pendapat ulama, atau ayat ditafsirkan dengan kaidah bahasa Arab. Inilah ilmu Allah berupa tuntunan hidup. Yang ini nggak boleh berubah. Mengubah yang ini adalah bid'ah yang dolalah tadi. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Begitu. Nah ada ilmu yang kedua, namanya ilham. Ini langsung terkait dengan ilmu yang namanya ilham ini. Langsung Allah ilhamkan kepada manusia, langsung diilhamkan manusia. Maka untuk ilmu yang kedua ini orang kafir pun dapat bisa ya. Bahkan kadang-kadang lebih hebat daripada orang beriman. Ilmu Allah yang terkait dengan masalah ilham diilhamkan kepada orang ini. Apa bentuknya? Al-kauniyah, tanda-tanda alam. Dia membaca alam ini. Al-kaun. Kalau ini kan al-kauniyah. Ini al-kauniyah. Kebenarannya argumentatif bisa diperdebatkan, berubah-ubah. Kalau ini mutlak. Gunanya untuk apa manfaatnya? Sebagai panduan sebagai sarana hidup. Untuk sarana hidup.
Ilmu yang kedua ini yang diilhamkan oleh Allah secara langsung kepada manusia siapapun dia, ini namanya al-kauniyah, diilhamkan kepada manusia untuk apa? Untuk dijadikan sebagai sarana dalam kehidupan ini. Ini kebenarannya dia berubah-ubah. Contoh, ilmu pertanian. Zaman dulu dengan zaman sekarang udah berbeda. Ilmu kesehatan. Caranya nyunat Pak Haji Firman beda zaman dulu dengan sekarang ya. Itu contohnya begitu. Itu syarat. Ilmu pertanian. Semakin kalau ini dirubah Pak. Semakin kita bisa mengubah ini, semakin hebat tuntunan sarana hidup kita. Contoh ilmu pertanian. Saya kan petani Pak. Saya pernah nanam kemangi dulu, kemangi tahu kan kemangi kan? Kemangi itu saya panen gitu kan. Ada yang terjatuh tertinggal, nggak ke bawah. Siramkan tiap pagi sore itu siramkan. Rupanya saya satu kali pas nyabutin rumput itu ada kemangi yang terjatuh jadi ngakar Pak. Dari luas sebelah saya itu ngakar. Saya mikir, ini kemangi ternyata walaupun nggak disemai dari benih, berarti dipotong, tancepin, siram hidup nih. Saya berpikir ini gitu waktu, saya coba. Beberapa batang saya tancepin, ternyata betul, saya cabut keluar akarnya. Ini ilmu, nggak perlu nyemai tanam kemangi itu. Kalau kelamaan, nyemai itu paling nggak 1 bulan baru tanam bibit. Ini tetap langsung tancap. Itu namanya ilmu yang diilhami tadi. Sambil kita lihat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dulu kendaraan kan udah berubah jadi mobil aja. Mobil makin jadi. Kesehatan begitu. Ya. Nah, kalau ini kebenarannya berubah-ubah. Dulu kita mau makan mangga itu kan setahun sekali. Betul, pasti ingat. Setahun sekali. Mau makan durian setahun sekali. Gitu. Sekarang ini betul gitu. Ada sistem okulasi. Rekayasa genetika. Itu ilmu-ilmu yang terkait. Nah ini harus kita mengubahnya. Jangan macam-macam mengubahnya. Bisa dipahami kan? Nah, mengubah yang inilah yang disebut dengan bid'ah. Nah, bid'ah baru masuk dalam bid'ah itu, ya. Ada yang hakikiyah ya, bid'ah. Hakikiyah. Apa itu maksudnya? Yang sama sekali nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya tentang ini. Sama sekali nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya. Contoh misalnya terkait dengan masalah ibadah. Ya semua ibadah. Di sini disebutkan contoh-contoh bid'ah yang hakikiyah ini adalah seperti proses kematian seseorang, membangun kuburan. Apa bahasa kita? Itu. Izin. Harus dijelaskan ini Pak. Harus dijelaskan semacam ini. Ini sama sekali nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya. Yang mereka menganggap bahwa ini bagian daripada agama. Apa sih definisi bid'ah itu? Bid'ah itu seseorang membuat sesuatu yang baru. Mengada-adakan sesuatu yang baru dan dia menganggap ini bagian daripada agama yang Rasul tidak pernah mencontohkan sama sekali. Yang tujuannya berlebihan, bisa dia mengurangi, menambah, bisa dia mengurangi. Bisa dia menambah-nambah atau dia mengurangi. Contoh bid'ah dengan menambah-nambah itu berarti sama saja dia telah menuduh bahwa syariat Allah dan Rasul ini kurang sempurna. Ketika seseorang itu menambah-nambah, maka sama dengan menuduh Rasulullah SAW itu membawa syariat belum sempurna, maka perlu ditambah. Contoh tadi itu ditambah, para cukup dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Itu tuntunannya. Yang atas ini kan nggak berubah. Adapun tata cara memandikannya, nah itu nanti ada pendapat-pendapat ulama dan sebagainya. Begitu.
Kalau dibangun kuburannya, tidak ada. Dikasih penerangan, tidak ada. Kasih air. Air tidak ada. Air. Di logika kata masih. Paham Pak ya? Contoh lain, ya, memperingati hari ulang tahun kelahiran. Dan itu menganggap bagian daripada agama. Itu dengan cara menambah-nambah. Cara mengurangi, ya, contoh mengurangi. Ya. Sekarang ini nggak ada jihad itu. Jadi mengingkari jihad itu termasuk mengurangi. Itu bid'ah juga. Jangan ngomong khalifah khilafah di sini. Itu termasuk di sana. Karena itu bagian tertentu dari sini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Anti khalifah itu. Nah, adapun penjelasannya ini kan penting kita, tidak khalifah. Begitu. Tapi jangan sampai kita anti, ya kan? Itu bagian daripada syariat kita. Nah, ini yang bersifat hakikiyah. Ini yang harus diberantas yang ini. Nah, yang kedua ada bid'ah idhofiyah. Yang dia punya dua pijakan, Pak. Di satu sisi ada dalilnya, di sisi lain Rasul tidak pernah mencontohkan, tidak ada contohnya. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Di satu sisi ada dalilnya, di sisi lain tidak ada contohnya. Contoh misalnya, sehabis sholat kita jabat tangan. Jabat tangan ada dalil tidak? Jabat tangan. Ada. Iya. Ketemu dua orang muslim berjabat tangan, berguguran dosanya. Dalilnya itu. Umum ini. Yang penting jangan pas sholat aja jabat tangan, jangan. Tapi di sisi lain Rasul nggak pernah mencontohkan setelah sholat itu jabatan nggak ada contohnya. Begitu. Idhofiyah. Zikir dikeras-keraskan sehabis atau zikir bareng-bareng berjamaah. Zikir ada dalil nggak? Ada. Di sisi lain Rasul tidak mencontohkan. Nah, ini ranahnya para ulama, ini bukan ranahnya kita. Yang semacam ini, perbedaan semacam ini kita mencabut diri dari semacam ini. Ya, kalau kita yang berdebat itu beda dengan para ulama. Kalau ulama tadi itu para sahabat itu lembut hatinya. Kalau kita berdebat ya bisa keluar dari grup itu. Iya. Gara-gara pendapat kita nggak dihargai, nggak diterima, udah keluar dari grup. Ngambek, pindah masjid. Buat masjid sendiri. Apa masalahnya? Kita itu ngurusin sesuatu yang bukan bidang kita. Kalau yang ini memang harus yang ini. Yang ini bukan bidang kita. Silakan siapa yang mau silakan. Masing-masing punya argumen. Ada yang diikuti. Gak usah ngurusin ini. Orang nanam kemangi udah nggak pakai benih lagi udah. Kita masih ribet masalah ini. Nanam kemangi udah nggak pakai benih lagi. Potong tancap udah masih ngurusin masalah ini. Orang panen mangga udah setahun 3 kali, kita masih ribut masalah bibit. Gara-gara jabat tangan, sesat masuk neraka. Ya, kemudian yang ketiga ada bid'ah tarkiyah namanya. Tarkiyah. Kalau ini kan menambah tadi. Ini bisa mengurangi. Seseorang meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Contoh, ya ayuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyiban. Ada dalilnya, ya kan? Wahai manusia, makanlah makanan yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Pak Farid nggak mau makan daging kambing. Jadi Pak Farid itu menghindari daging kambing itu. Tapi bukan karena itu haram. Kenapa? Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan itu haram hukumnya. Kaidahnya begitu. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan haram hukumnya.
Tapi kadang-kadang kita akan melakukan hal semacam ini, menghindari sesuatu yang haram, bukan karena haram tapi nggak wajib untuk diri kita. Tinggi makanan. Mirip, paham ya? Ya. Nggak boleh makan santan, misalnya itu contohnya. Bukan karena santannya itu haram, tapi nggak baik untuk diri kita, kesehatan kita. Biasanya terkait dengan masalah itu. Nah itu nggak bid'ah semacam itu, udah nggak usah diperdebatkan. Dia nggak sekali-kali harus makan supaya kamu nggak menganggap ini haram. Ya malah keluar nanti malahan. Kolesterol. Ada yang keempat adalah iltizam. Ada yang keempat iltizam. Komitmen. Iltizam itu komitmen. Kita sehabis sholat, saya akan mendawamkan, akan membiasakan sehabis sholat wajib baca surat Al-Fatihah 1000 kali misalnya ini. Rasul mencontohkan nggak? Ya. Nah menjadi komitmen kita, ya silakan saja itu. Nggak perlu didapatkan. Cari dalil, nggak bakalan ada. Rasul mencontohkan habis sholat 1000 kali baca Al-Fatihah. Nggak ada. Kalau memang ada saya bayar. Nggak perlu sampai begitu-begitu amat dah. Nggak sampai begitu amat. Nah inilah ya, bab yang tiga hal ini sudah selesai kita. Nah memang kita akan lebih nyaman, lebih aman untuk kita. Ya cukup semua kita tinggalkan, nggak bermasalah, gitu saja. Tapi ketika melakukan itu nggak silahkan. Tapi kalau yang pertama ini memang harus mutlak ini dihilangkan. Dan ini banyak sekali bab-bab semacam ini yang itu kira-kira. Baik, itu sebelum kita lanjut, silahkan mungkin ada yang mau didiskusikan untuk bab ini. Ini penting banget soal kita. Saya dulu Pak. Silakan. Jadi, kita berdakwah itu kan harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Iya. Ya, tapi kadang-kadang namanya masyarakat awam. Jadi kalau kita ini bertentangan dengan kebiasaan, kadang-kadang kita akan ya musuhi lah. Nah ini yang kadang-kadang berat. Contoh tadi yang di kuburan itu banyak sekali hal-hal yang dilaksanakan. Ya tadi contohnya saya bilang, kadang-kadang kita pakai pendekatan ilmu saja Pak. Iya. Orang yang sudah meninggal itu kan hakikatnya nggak ada di situ lagi. Kalau dibuatin apa namanya itu? Izin kalau yang bagus itu kan nggak merasakan. Nah itu kadang-kadang oh iya juga ya. Nah itu kadang-kadang begitu. Jangan niru keluarga Pak Soeharto itu di kuburan, memang. Tapi kan sebenarnya hakikatnya kan nggak dinikmati. Nah itu kalau yang bisa nyambung begitu. Tapi kalau dengan dalil-dalil, itu yang sering saya bilang gitu. Dan orang yang meninggal tadi kan kewajibannya 4 saja, ya kan? Iya. Tapi yang 4 dia salah satunya nggak dilakukan. Datang takziah ngobrol-ngobrol aja. Nah kalau kita, wah saya mau ikut nyolatkan minimal. Iya. Saya mau nyembah kuburan. Nah kalau kita kan setelah 4 bebas. Nah kebanyakan masyarakat nggak itu, yang 4 satu pun nggak dilakukan. Tapi nanti setelah itu 7 hari berturut-turut. Nah ini yang saya bilang memberatkan Mas. Tapi kalau yang sudah ya sadar gitu, ya otomatis meskipun kita jangan dimusuhi Pak, tapi ya nggak masalah. Yang kedua, yang masalah fitnah yang berkaitan dengan apa namanya upacara-upacara bukan ulang tahun ini, tapi haul. Ini di ponpes-ponpes, kalau saya ke YouTube itu justru ulang tahun meninggalnya para kiai-kiai itu justru diramaikan. Nah itu gimana Pak? Nah ini kan orang itu, itu saja kiai aja begitu, kamu itu apa? Nah itu kadang-kadang yang nyampe begitu. Itu aja Pak. Kita lihat ya. Kalau Pak Haji Firman mau ada orang berobat, pertama mendiagnosa dulu. Itu kan gitu. Apa ini penyakitnya kan? Kalau sudah ketemu penyakitnya, maka baru cari obatnya. Jadi jangan cari obatnya dulu baru nggak biasa. Kan yang belum salah. Kalau sudah ketemu penyakitnya, 75% sembuh gitu ya kan. Tinggal cari obatnya kan, minum obat kan itu kan. Kan begitu kan? Oh ini penyakitnya ini, hingga nggak salah obat nanti. Apa sih penyakitnya? Sebenarnya ada 3 penyakit yang sangat aneh.
Ya, ini sering saya sampaikan. Kayaknya segala penyakit ini untuk segala macam penyakitnya ini. Yang pertama penyakitnya apa? Lemah iman. Kenapa kita nggak mengatakan orang nggak beriman? Kalau orang nggak beriman, nggak usah diomong kan jelas mereka melakukan sesuatu yang bisa kan. Ini kan yang mencampur adukan antara hak dan batil kan, ya kan? Orang beriman tapi dia masih melakukan hal-hal yang terkait dengan masalah ini kan. Jadi dimaksudkan lemah dia iman. Jadi kita katakan lemah saja iman. Yang kedua, jahil, tidak berpengetahuan. Bahasanya yang lebih jelas itu bodoh. Yang ketiga, taklid. Tiru-tiru. Ini sebenarnya, ini persoalannya di tiga hal ini. Semua itu melakukan karena pertama mungkin lemahnya iman, nggak kuat, takut nanti kalau dianggap segala macam itu. Sering saya katakan kan kalau sekampung ini sudah telanjang semua, ada orang satu pakai baju. Saya bilang lagi, saya sering pakai istilah semacam itu. Kalau orang sekampung ini sudah telanjang semua, ada satu orang pakai baju, apa kata orang? Apa kata orang? Aneh ya, bagaimana aneh. Nah orang yang lemah imannya, dia ikut-ikutan telanjang nanti. Iya kan? Dia nggak sanggup loh Pak. Gitu kira-kira. Tapi yang kuat, ya ini sebenarnya yang benar. Yang pakai baju kan sebenarnya benar itu kan. Udahlah, nggak usah jujur-jujur temen sih, nggak usah soal alim begitu kan tadi kan. Nggak usah soal gitu kan. Coba Bapak kerja di sebuah perusahaan atau instansi yang di situ sistem kecurangan udah biasa gitu kan. Udah menjadi budaya gitu. Tiba-tiba kita jujur, sama sekali kecil apapun kita nggak mau makan yang haram. Udahlah, sok suci, macam-macam udah. Sanggup nggak kira-kira? Nabi Ibrahim itu sendirian, cuma sekeluarga saja, tapi dia sanggup. Jadi orang lemah iman ini bahaya banget itu, pengaruh-pengaruh semacam. Dan nama selanjutnya, ketika kebatilan sudah menjadi sudah menjadi sesuatu yang memasyarakat, ya itu berat gitu. Kalau nggak punya kekuatan iman, jadi obatnya kuatkan keimanan, akidah. Maka dakwah itu berangkat dari tauhid, syahadat itu. Kuat akidahnya itu dasar-dasarnya kan, yang dasar baru dibangun ibadah akhlak, diiringi dengan jihad dan dakwah. Langsung ke dakwah. Jadi imannya masih lemah, dia langsung dakwah gitu. Nah yang kedua, maaf, bodoh, tidak berpengetahuan. Itu dilakukan kan nggak ngerti tentang itu. Nggak ngerti tentang itu. Jadi banyak orang yang melakukan sesuatu yang tidak berpengetahuan. Padahal jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak berpengetahuan tentangnya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hatimu itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa tiga hal tadi itu? Kenapa pendengaran? Kenapa penglihatan? Kenapa hati? Ini tiga potensi yang ada di kita yang ini sarana untuk menerima ilmu. Menerima hidayah itu lewat tiga potensi ini. Terkait dengan misalnya mata, kita bisa membaca, melihat ilmu itu, mendengar, sarana mendengar. Hati ini membuka enggak untuk menerima ilmu. Maka bodoh itu bisa menyebabkan orang terjerumus dalam perkara-perkara yang semacam ini. Maka dakwah itu bagaimana memberikan nasihat, tadi kan, mencerahkan diri. Kemudian taklid ini juga nggak kalah bahayanya taklid ini. Yo, mbah kiai itu mbah kiai. Jadi jangan ukur Islam itu dengan seseorang, tapi ukurlah seseorang dengan keislamannya. Jangan mengukur Islam dengan seseorang, tapi ukurlah seseorang itu dengan keislamannya. Jangan Islam itu ukur dengan ustadz, tapi ukurlah ustadz itu dengan keislamannya. Jangan diukur Islam itu dengan kiai, tapi ukurlah kiai itu dengan keislamannya. Kira-kira orang itu Islami enggak? Gitu. Begitu kira-kira. Nah ini mohon maaf, orang-orang yang taklid tadi itu mengukur keislaman itu dengan seseorang. Mbah Haji kayak gitu kok. Mbah Kiai kayak gitu. Nah kalau ada tiga-tiganya udah sempurna juga. Saya dulu masih kecil itu di micin itu kan anak jinumut itu kan, ada tulisan halal gitu kan. Masih kecil saya kan, ada bungkusnya itu kan, cap mangkok merah halal gitu kan. Itu kalau ada yang terbuang saking giroh saya saking kecintaan saya pada agama itu kuat masih kecil itu, diambil jangan dilangkahin ini tulisan halal luar biasa. Jangan boleh langkahin. Saya pikir bagian daripada tulisan Al-Quran. Itu kan zaman masih kecil itu kan. Jadi ada tulisan Arab, pokoknya tulisan Arab gak boleh dilangkahin itu. Begitu.
Jadi orang bodoh bisa terjerumus dalam kesesatan. Begitu toh. Jadi penyebabnya itu insya Allah kita bagaimana mengubahnya. Alhamdulillah. Silakan ini ada. Jadi ini penting banget masalah semacam ini perlu kita sampaikan dengan cara yang hikmah. Saya sambung dulu Pak. Silakan. Kalau tadi kan ini bodoh. Nah, Nah ini orang-orang pinter Pak. Karena saya pernah, saya sebut aja Ustadz itu yang sudah terkenal lah, dosen UIN. Nah itu diundang dalam acara Quran keluarga. Saya kebetulan hadir. Itu dia berlebihan fitnah. Dia pokoknya pakai peci katanya fitnah. Dia itu justru melawan ini gitu loh. Ya kalau peci, sarung, terus zaman Nabi itu kan nggak ada ini kata dia. Nah ini orang pintar Pak, bukan orang bodoh. Jadi artinya saya sampai mau, nah ini teman nggak enak diajak keluarga. Nah ini yang kalau orang bodoh yang tadi kita maklum. Nah ini yang kadang-kadang orang pintar tapi orang pintar. nyeleneh. Nah, malah justru ini orang terkenal loh Pak itu. Jadi terus yang jelek-jelek lah kita ini. Itu pakai peci itu juga fitnah apa? Kenapa? Semuanya fitnah tadi. Itu nyerang ke kita yang katakanlah konsisten kan. Nah itu yang saya sayangkan. Kalau yang ini mungkin kita maklum. Penyebabnya apa? Kembali sini Pak. Lemahnya iman orang itu kemudian dikuasai syahwat, hawa nafsu. Punya kepentingan orang semacam itu. Kalau dia tahu, kalau dia paham, dia punya kepentingan. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan nggak ngerti kalimat la ilaha illallah, tahu dia maksudnya, tapi kalah dengan kepentingan hawa nafsunya. Ketika Rasulullah SAW tawarkan pertama, mau nggak kalian aku sampaikan kepada kalian satu kalimat yang dengan kalimat itu akan bisa mempersatukan seluruh jazirah Arab. Jangankan cuma satu kalimat Muhammad, 10 pun kami sanggup kata Abu Jahal. Begitu Rasul mengatakan ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata dia? Itu kamu namanya tentang perang Muhammad. Ini bukan berarti Abu Jahal nggak ngerti maksud kalimat itu. Justru karena dia tahu, maka dia nggak mau. Jadi ada ternyata orang yang nggak mau karena dia tahu, Pak. Kalau yang ini, dia mau karena dia nggak tahu. Yang wajar. Dia nggak tahu maka dia mau. Ini sama kan? Ada orang yang dia nggak mau karena dia tahu. Efek daripada itu dia tahu. Kalau saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti konsekuensinya Tuhan saya cuma satu. Dan itu Abu Jahal nggak mau. Dan itu konsekuensinya saya harus mengikuti Muhammad. Dan itu yang saya nggak mau. Ada kepentingan syahwatnya, hawa nafsunya. Bisa jadi orang pintar itu Pak. Nanti kalau saya ucapkan dengan apa adanya, job saya kurang Pak. Misalnya contohnya. Sarannya kurang. Nah itu kira-kira begitu. Ada kepentingan syahwatnya. Itu karena lemahnya iman tadi. Karena lemahnya iman. Ya maksud jadi Islam itu Pak. Dengan hadis ini sebenarnya man ahdasa ya man ahdasa min amrina hadza ma laysa lahu wa huwa itu dengan hadis ini Pak. Ini Rasul itu menjaga kemurnian daripada amal jasad kita Pak. Jadi Islam itu dibangun di atas dua amal. Ini masuk kategori hadis ini masuk kategori jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat ini mujizat Rasulullah. Kalimat yang singkat tapi mencakup masalah agama. Dengan hadis dua Pak. Yang pertama innamal a'malu binniyat. Ini sudah separuh daripada agama. Hadis man ahdasa tadi itu separuh dari agama kita. Kenapa? Islam itu dibangun dua ini. Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini menjelaskan bagaimana Rasul itu menjaga betul tentang amal hati kita. Sedangkan hadis-hadis yang semacam kullu muhdatsatin bid'ah man ahdasa tadi itu menjaga supaya amal kita itu bersih, amal jasa kita bersih. Kenapa? Standar barometer seseorang ibadahnya itu diterima dengan niat yang bersih ikhlas. Contohnya mana? Contohnya ada syuhada. Orang yang mati syahid, dia masuk neraka. Kenapa? Salah niat. Ya terkenal. Iya kan? Iya. Ada orang yang baca Al-Quran, kenapa? Syahid. Baca Al-Quran, kenapa? Hebat itu amalannya. Masuk neraka, gara-gara salah niat.
Ada orang yang sedekah, infak. Masuk neraka. Gara-gara apa? Salah dalam niat. Tertolak karena niatnya salah. Yang keempat, orang yang mengajarkan ilmu. Al-alim, orang alim. Orang pintar. Masuk neraka. Kenapa? Salah niat. Jadi barometer standar amal diterima itu adalah niatnya ikhlas. Dengan hadis inilah Rasul menjaga supaya apa? Supaya bersih dari niat tadi. Apa niat tadi bersih? Nah, hadis yang kedua tadi, hadis yang kedua itu menjaga amal jasad kita. Salat kita, puasa, supaya dia bersih, tidak bercampur dengan masalah-masalah bid'ah. Jadi hadis tentang bid'ah ini menjaga kemurnian amal jasad kita. Karena Islam itu pelaksanaannya itu iktibah, mencontoh, bukan ibtidah, bukan menciptakan. Dua itu. Jadi Islam itu dilakukan dengan cara apa? Iktibah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Ya kan? Ikuti aku. Jadi Islam itu adalah mencontoh, bukan membuat. Buat sesuatu yang baru. Jadi mencontoh bukan menciptakan. Siapa yang kita contoh? Rasul Muhammad SAW tadi. Begitu. Jadi iktibah bukan ibtidah. Kalau iktibah itu mengikuti, kalau ibtidah itu menciptakan sesuatu yang baru. Begitu insyaallah. Nah ini. Selamat. Masih ada? Silakan. Terima kasih. Nambah sedikit Pak Ji. Ya. Pak Ustaz. Sebenarnya persoalannya hanya pada sudut pandang sih kalau saya melihat. Nah, Kita kadang-kadang, saya menyikapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Farid sih. Kadang-kadang kita memandang orang lain itu yang kita kategorikan pintar itu kan karena dia terkait dengan isi otak. Tetapi kita kan, ya artinya kan itu. Tetapi kita tidak melihat apa yang ada di hati. hatinya. Kalau kita merunut kepada sejarah Islam di zaman Rasulullah itu, artinya kan bangsa Arab itu bukan orang bodoh dalam artian Bukan orang yang enggak cerdas. bukan artinya orang yang tidak berpendidikan lah katakan gitu kan. Mereka sangat pintar. Jadi kita kategorikan kebodohan itu adalah artinya dia menolak kebenaran. Artinya kan dia menolak kebenaran itu bodoh. Jadi artinya gini, pada saat seseorang itu walaupun dia kelihatannya pintar, akademisinya tinggi, ya bahkan apa yang dia ini kan detailnya banyak gitu. Tapi pada saat dia menolak kebenaran itu, itulah bodoh. Hasilnya kebodohan itu. Nanti bodoh sebetulnya kan gitu kan. Jadi sama saja dengan kita gitu kan. Artinya bagaimana caranya kita cerdas di dalam menyikapi apa yang sudah Allah dan Rasulnya sampaikan. Saya teringat dengan sebuah hadis Ustaz ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat akan kematian. Orang yang ingat akan kematian ini artinya dia tahu betul bahwa konsekuensi amal dalam hidup ini akan bermuara kepada pertanggungjawaban kita kepada Allah. Itulah kecerdasan. Jadi bukan karena kita melihat seseorang itu katakan misalnya profesor, doktor, anu, tetapi dia tidak berpikir bahwa ada konsekuensi yang sangat besar pada saat menghadap Allah. Karena sebenarnya ada kebodohan. Ya, artinya kan kesana sebetulnya kita melihat, gitu kan. Tapi bukan berarti itu salah-salah betul gitu loh, Ustaz, maksud saya. Tapi itulah kesalahan pandang kita gitu. Bahwa kita mengukur seseorang itu pintar dan tidaknya itu dari hanya sebatas isi kepala. Bahkan artinya kalau dari sisi ini dia berkata hebat, status sosial ekonominya tinggi, baik gitu kan. Tapi belum tentu dia cerdas. Karena kalau kita menurut yang tadi itu, yang paling cerdas itu adalah ingat akan yang paling banyak akan kematian. Itu hanya sekedar tambahan saya, artinya supaya menyamakan persepsi kita gitu, bahwa standarnya ukurannya tentang kecerdasan itu bukan? Ya Ustaz, maksud saya mohon untuk ditambahkan itu kira-kira begitu. Ya Allah wa'alam. Pas banget ya Mas. Jadi kata Rasulullah sendiri mengatakan inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa yal qalbu. Ingat, dalam hati, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Yang kalau darah itu bagus, maka bagus orang itu.
Kalau darah itu rusak, buruk orang itu. Apa itu? Hati. Jadi manusia itu ditentukan oleh hati. Di sini tempatnya akidah kita. Di sini tempatnya perasaan kita, hati ini. Niat-niat itu ada di hati ini. Jadi orang itu bukan ditentukan dari apa? Dari amal jasad. Amal jasad penting, tapi amal hati jauh lebih penting. Begitu. Nah, ini kan menerima informasi dulu. Ilmu. Tapi ternyata ini belum tentu sampai ke hati ilmu ini. Bisa jadi hanya sampai di sini saja, nggak sampai pada keyakinan. Itu penyebabnya di sini kadang-kadang. Nah, jadi hati memang menjadi, ya itu Rasulullah nyatakan begitu. Hati menjadi sumber pangkal baik dan buruknya seseorang. Gitu. Jadi bukan diukur dengan status intelektualnya. Gitu. Gak masuk akal masa cerdas kok dia melihat kematian. Itu kalau di ulangannya di sekolahnya Pak Kamto itu nilainya berapa itu kalau ditanya cerdasan itu kan sekian begitu kan? Iya. Kan begitu kira-kira. Gak masuk masa cerdas kok banyak melihat kematian, kan gitu kan. Jadi orang yang cerdasan itu orang yang banyak melihat kematian. Orang yang senantiasa banyak membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan tadabbur alam itu. Itu orang cerdas itu. Ya. Banyak mengingat kematian pertama, kemudian yang kedua banyak baca Al-Quran, yang ketiga dia banyak tadabbur alam. Yang muara orientasinya kepada tauhidullah. Itu. Enggaklah engkau ciptakan secara sia-sia ini Allah. Dan memang pas banget. Kalau orang yang bodoh banget kerja, cuma tinggal, mohon maaf, usia kita ini tinggal berapa tahun lagi sih menikmati dunia ini? Kan ini kan akidah kan? Lo kok sibuk-sibuk amat sampai kau lumpuh-lumpuh sampai 7 keturunan itu apa kita? Ya sudah kita ini, gitu kan bahasanya. Nek memang mau cerdas ya, udah pikir besok itu kira-kira kita kan gitu sendiri. Kira-kira tinggal berapa tahun? Andaikan bisa kita beli daging kambing sampai sekintal, makan aja gak boleh kok. Iya kan? Ini kan kita alat cerdas kan? Andaikan kita bisa belinya, tapi gak boleh makan sudah kita. Gitu kan? Moyo-moyo kok di moyo-moyo bahasanya gitu. Nah, itu. Apalagi didapatnya dengan cara yang tidak benar, begitu. Itu orang cerdas betul. Ya, dia banyak berpikir tentang kematian kemudian mempersiapkan untuk bekal kematian itu. Bukan hanya ingat dok, aku kapan mati. Bukan hanya itu, tapi dia mempersiapkan untuk bekal kematian. Jadi orang yang cerdas itu wawasan, orientasi hidupnya itu sampai jauh menjangkau akhirat, bukan hanya dunia saja. Begitu Allah. Allah. Waktunya saya sudah terakhir. Saya hanya menggarisbawahi. Mungkin kita persepsinya sama dengan kita ini ya. Tapi saya sendiri ada yang bertanya loh Pak. Ini ya maaf ini kembali lagi karena ada orang cerdas dan pintar. Yang banyak kan orang pintar. Nah itu cerdas ini, cerdas dengan pintar kan beda. Saya kadang-kadang ini saya beri contoh aja langsung. Pak Quraisy Shihab itu kan anaknya si Matan itu nggak pakai ini Pak. Nah saya ini kadang-kadang karena dakwah itu kan dimulai dari keluarga kita. Kalau istri saya nggak berjilbab terus saya ceramah ini kan Pak Farid anak-anak itu yang ini dalam strategi ya. Pak Roni misalnya anaknya aja nggak pakai jilbab, khutbah tentang itu yang kadang-kadang balik ke saya, balik ke kita. Nah ini kalau orang pintar banyak, profesor itu udah Indonesia luar biasa, tapi tadi yang cerdas tadi, nah itu yang saya maksud. Karena orang itu Pak, masyarakat itu membandingkan, nah kalau Pak Farid itu apa dia, itu yang profesor, nah gitu Pak. Nah ini yang sulit, di dalam dakwah loh ini. Kadang-kadang undang wah itu saja. Nah ini kalau kita mungkin sama yang hadir ini persepsinya sama. Betul. Oke itu aja. Makasih. Jadi intinya memang materi malam ini kan terkait dengan judulnya saya sudah strategi dakwah. Jadi bagaimana kita dakwah itu punya strategi dan termasuk salah satunya tadi ibda sekali itu mulai dari sini termasuk juga strategi. Ya, intinya tujuan dakwah bagaimana mengubah ya orang-orang yang tadinya ingkar pada Allah jadi taat pada Allah. Nah, hal semacam ini penting banget mensikapi ini persoalan-persoalan ya. Jadi masalah bid'ah ini kan sebuah persoalan sebenarnya kan, masalah bid'ah ini. Jadi jangan sampai kita kemudian nggak menjelaskan, ya. Nah, tapi menjelaskannya itu nggak serampangan. Tiba-tiba orang belum pernah kasih sama kita, kamu sholatnya begini, mana dalilnya? Mana dalil? Tidak, bukan nanti malah. Iya.
Jadi kita bisa mensikapi lah. Contoh, makanya yang di atas itu, yang terkait dengan tuntunan hidupnya nggak boleh berubah. Itu pun kadang-kadang kita bisa melihat. Contoh misalnya zakat. Ya, kita sudah zakat itu kan, kalau menurut pendapat ini begini, kalau pendapat ini ulama begini kan. Kemudian ada orang zakat pakai beras misalnya. Bid'ah itu, sesat. Maksudnya kan bedanya. Kalau kita sempit dalam pandangan kan begitu. Ya kan? Nggak berubah mereka, para ulama itu. Ya. Nggak berubah, tentunya nggak berubah. Tetap nilainya kan sama kan? Cuma bentuk barangnya saja yang berubah. Ya. Nilainya kan sama, tetap nisabnya sama dia. Ya. Cuma diuangkan dan sebagainya. Di situ aja, perbedaan di situ aja. Dan itu menjadi istihad ulama. Mungkin bahasanya begitu. Itu bukan urusan kita lah bahasanya. Jangan kemudian ada orang zakat pakai beras, kemudian kita tuduh sesat. Enggak begitu lah. Nah kita intinya kalau yang kedua, tiga dan empat ini kita mencabut diri dari perdebatan semacam apa? Kita ini bukan makomnya, bukan kedudukan kita lah untuk memperdebatkan masalah itu. Kita enak jadi orang ini tinggal ikut aja udah, ya, ibad saja lah. Jadi jangan melakukan sesuatu yang kita tidak berpengetahuan tentangnya. Jadi materi ini lebih kepada sikap seorang dai kepada mutarabi atau sikap seorang dai kepada objek dakwah. Itu salah. Alam mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya kok masih tetap kan?